Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, kita lanjutkan materi pembelajarannya. Di video sebelumnya kita sudah membahas kemiringan distribusi data. Sekarang kita akan belajar bagaimana caranya menentukan kemiringan dari suatu data dengan menggunakan rumus Pearson. Oke, kita langsung saja ke rumusnya. Rumusnya ada dua, silakan teman-teman pilih salah satu saja. Rumus yang pertama, alfa sama dengan X bar dikurangi mod dibagi dengan S. A-nya sendiri adalah kemiringan distribusi data. X bar-nya adalah rata-rata hitung, mod-nya adalah modus, kemudian S-nya adalah simpangan baku atau standar deviasi. Teman-teman juga boleh menggunakan rumus yang lain. Yang ini ya, alfa sama dengan 3 dikali X bar dikurangi med ya, dibagi dengan S. X bar-nya adalah rata-rata hitung, kemudian med-nya adalah median, kemudian S-nya adalah standar deviasi atau simpangan baku. Oke, jadi teman-teman bebas memilih yang mana ya, mau menggunakan modus boleh atau menggunakan median. Oke, ini adalah keterangannya. A adalah derajat kemiringan Pearson, kemudian X bar-nya rata-rata hitung, mod-nya adalah modus, S-nya adalah standar deviasi atau simpangan baku, kemudian med-nya adalah median. Rumus ini dapat digunakan untuk data berkelompok maupun tidak berkelompok. Nanti teman-teman tinggal menyesuaikan saja, mencari X bar, modusnya, kemudian standar deviasinya ataupun mediannya, disesuaikan dengan datanya. Ya. Kemudian ini adalah kriteria dari Pearson. Rumus ini dapat dipakai untuk data tidak berkelompok maupun data yang berkelompok ya. Tadi sudah disebutkan dengan aturan sebagai berikut. Bila alfa sama dengan 0, maka distribusi datanya adalah simetris. Kemudian bila alfanya kurang dari 0, distribusi datanya miring ke kiri. Kemudian bila alfanya lebih besar daripada 0, maka distribusi data miring ke kanan. Semakin besar alfa, distribusi data akan semakin miring atau makin tidak simetris. Oke teman-teman, ini adalah rumus ketika kita ingin menentukan kemiringan distribusi data menggunakan Pearson. Oke, selanjutnya kita akan beralih ke contoh. Kita awali untuk data yang tidak berkelompok. Diketahui suatu data sebagai berikut. 5, 4, 6, 6, 4, 5, 5. Tentukan kemiringan data tersebut. Nah, kita gunakan rumus yang ini saja ya, teman-teman. Alfa sama dengan X bar dikurangi mod dibagi dengan S. Sekali lagi, X bar-nya adalah rata-rata hitung. Mod-nya adalah modus. Kemudian S-nya adalah simpangan baku atau standar deviasi. Karena datanya tidak berkelompok, maka kita mencari X bar, mod, dan S-nya menggunakan rumus yang data tidak berkelompok. Ya, untuk X bar rumusnya adalah sigma X dibagi N. Teman-teman jumlahkan semua datanya dibagi dengan banyaknya data. Diperoleh X bar-nya adalah 5. Kemudian kita juga perlu menentukan modus. Modus itu adalah data yang sering muncul. Kalau kita lihat dari data ini, maka yang sering muncul adalah 5. Maka modnya sama dengan 5. Kemudian kita juga perlu mencari S, simpangan baku atau standar deviasi. Rumusnya akar dari sigma X dikurangi X bar dikuadratkan dibagi dengan N-1. Kita sudah memperoleh nilai X bar-nya adalah 5. Tinggal teman-teman substitusikan ya dari data awal sampai data yang terakhir seperti ini. Kemudian dibagi N-1. 7 dikurangi 1. Oke ya teman-teman.
Diperoleh akar dari 0,67 sama dengan 0,8165. Inilah nilai standar deviasi atau simpangan baku. Selanjutnya, kita substitusikan ke rumus Pearson. X bar 5, kemudian mod 5, dibagi dengan S. S-nya adalah 0,8165. 5 dikurangi 5, 0, dibagi 0,8165, diperoleh 0. Ternyata nilai alfa atau derajat kemiringan Pearson 0. Kita sesuaikan dengan kriteria dari Pearson sendiri, maka diperoleh kemiringan distribusi data tersebut adalah simetris. Karena alfa atau derajat kemiringan Pearson-nya sama dengan 0. Maka kemiringan distribusi data tersebut adalah simetris. Oke, teman-teman. Ini adalah contoh untuk data yang tidak berkelompok. Oke, kita beralih ke data yang berkelompok. Tentukan kemiringan data berikut. Nah, datanya sudah berdistribusi frekuensi. Kita diminta untuk menentukan kemiringan distribusi data tersebut. Teman-teman ingat rumusnya ya, seperti ini. Alfa sama dengan X bar dikurangi mod dibagi dengan S. Nah, ini sama juga dengan rumus untuk data yang tidak berkelompok. Di dalam rumus ini, kita harus menentukan X bar, kemudian mod, dan S. Nah, untuk menentukan tiga indikator ini, teman-teman gunakan rumus yang distribusi frekuensi atau data berkelompok. Setelah dihitung, ya, nanti teman-teman bisa lihat di video sebelumnya yang berkaitan dengan X bar, kemudian modus, dan S, ya. Diperoleh nilai yang seperti ini. X barnya sama dengan 140,525. Kemudian modusnya sama dengan 141,77. Kemudian S-nya adalah 14,4. Oke ya teman-teman. Setelah kita memperoleh ketiga nilai ini, teman-teman substitusikan ke dalam rumus ini, maka diperoleh 140,525 dikurangi 141,77 dibagi dengan 14,4. Sama dengan teman-teman kurangkan terlebih dahulu ya. Yang atas dulu yang ini diperoleh negatif 1,245. Baru dibagi dengan 14,4 diperoleh negatif 0,0864. Oke, sekarang kita akan kaitkan dengan kriteria dari Pearson. Ternyata alfa sama dengan negatif 0,0864 kurang dari 0, maka kemiringan distribusi data tersebut adalah miring ke kiri. Oke ya teman-teman, cukup jelas ya sampai sini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat diikuti serta bermanfaat dan mudah dipahami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.